Pada koneksi antar materi di modul 3.2, membuat koneksi materi dari modul-modul sebelumnya dan diminta kesimpulan. Pada koneksi antar materi di modul ini dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama daerah atau sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset basic thinking. Selanjutnya memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, Asset-Based Community Development atau ABCD. Di antaranya, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tak hidup. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah di antaranya ialah pertama faktor biotik meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur hidup seperti manusia. Contohnya adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, seperti tata usaha, satpam, penjaga sekolah. Contoh lainnya adalah pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan yang kedua adalah faktor abiotik meliputi segala sesuatu yang non-hidup seperti anggaran, sarana dan prasarana, kurikulum, peraturan dan penegakan disiplin dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah tersebut tentu memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas apabila sumber daya dikelola secara tepat. Sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas, maka sekolah dapat menerapkan model pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA, yaitu 7 modul aset utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. 7 modal tersebut contohnya adalah 1. Modal manusia, contohnya, guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid akan mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensi dirinya. 2. Modal sosial, contohnya relasi yang baik dengan lembaga kursus dan lembaga lain yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi sumber belajar murid. 3. Modal fisik, contohnya, sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif. 4. Modal politik, contoh, keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti KKG, MGMP dapat membantu meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada perubahan kualitas belajar murid. 5. Modal agama dan budaya, contoh, pembiasaan positif seperti mengaji, hafalan surat-surat pendek, Asmaul Husnadi. Sekolah dapat membantu murid yang beragama Islam untuk memahami dan mendalami ajaran agama Islam atau modal budaya, dapat membantu murid mengenal dan memahami identitas budaya bangsa dan daerahnya seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebagai wujud cinta tanah air. Ada kurikulum bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, mengenal produk daerah seperti makanan tradisional, telur asin, dan produk lokal lainnya. 6. Modal alam lingkungan, contoh, lingkungan yang asri dapat membuat murid merasa nyaman belajar di luar kelas dan juga sekolah yang memiliki alam yang indah bisa menjadi media belajar siswa. 7. Modal finansial, contoh, BOS dan BOP dapat membantu operasional sekolah. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nilai filosofi Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya yang mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan, merupakan kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemanfaatan aset kekuatan guru dan siswa sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda, dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Nilai dan peran guru penggerak. Guru sebagai pendidik merupakan bagian dari 7 modal utama, yaitu sebagai modal manusia. Dalam hal ini guru sebagai pemimpin pembelajaran nilai dan peran yang sangat penting dalam proses belajar di kelasnya, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan guru juga harus dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid, dengan nilai dan peran guru secara aktif. Maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Visi guru penggerak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis inquiry apresiatif, melalui alur bagja. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir, yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Budaya positif. Sebagai salah satu aset bentuk kekuatan, budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid, dapat terwujud, jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid, serta modal lingkungan, modal fisik dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional, PSE, merupakan strategi atau cara seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana acara mengelola sumber daya manusia, yakni murid sehingga melalui tahap tersebut potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang optimal. Coaching. Coaching merupakan sebuah strategi atau acara seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak, untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses COAC memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak, yang di dalamnya terdapat CAH sebagai pengembangan kekuatan dan potensi pada COAC sebagai lawan bicara. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi yakni, dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Sebelum mengikuti modul 3.2, pengelolaan sumber daya untuk pemimpin pembelajaran, saya menganggap bahwa pengelolaan sumber daya hanya berkaitan dengan administrasi dan anggaran belaka. Namun, setelah mengikuti modul 3.2 ini, saya menyadari bahwa pengelolaan sumber daya juga melibatkan pengelolaan waktu, energi, dan tenaga manusia, yang semuanya dapat memengaruhi kualitas pembelajaran. Saya juga menyadari betapa pentingnya peran pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan pembelajaran siswa. Sebagai seorang guru, saya dapat mengimplementasikan konsep-konsep yang telah saya pelajari dalam modul ini dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Setelah mengikuti modul ini, saya juga merasa lebih percaya diri dalam mengelola sumber daya yang tersedia di kelas saya.
Saya belajar bagaimana mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Secara keseluruhan, Modul 3.2, Pengelolaan Sumber Daya untuk Pemimpin Pembelajaran, telah memberikan saya pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya merasa lebih siap dan terampil dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi siswa. Kesimpulan: setelah mengikuti Modul 3.2, Pengelolaan Sumber Daya untuk Pemimpin Pembelajaran, saya menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi siswa. Saya juga menyadari bahwa konsep-konsep yang dipelajari dalam modul ini saling terkait dengan modul-modul sebelumnya yang telah kita pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pengelolaan sumber daya yang tepat, misalnya, dapat membantu meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran, yang merupakan topik yang telah kita pelajari sebelumnya. Setelah mengikuti modul ini, saya merasa lebih percaya diri dalam mengelola sumber daya yang tersedia di kelas saya. Saya siap untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa.